Selamat malam semuanya. Izin ya, saya Syahrul izin mempresentasikan terkait ini ya, untuk analisis warung sambal bakar atau serba sambal ya, terkait strategi dan terkait penjagaan untuk pemasarannya. Di sini kita next untuk slide yang pertama ya. Untuk slide yang pertama di sini ada analisis kerangka kerja dan audiens atau pelanggan ya. Jadi di sini untuk yang pertama itu jika kita lihat dari usaha sambal bakar sendiri, ini adalah usaha kuliner lokal yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun. Yang mana memang di sini untuk pemasarannya sudah memakai strategi di Instagram, TikTok seperti itu ya. Sudah banyak di mana-mana pun memang berdiri warung serba sambal seperti itu. Nah, untuk yang dari tahap kesadaran di sini, jika kita melihat ya, di sini memang dari tahap kesadaran sendiri memang sudah cukup baik ya. Yang ini mana banyak orang memang sudah tahu karena pembeli datang langsung dan biasanya suka posting ya di Instagram atau di TikTok mereka. Namun jangkauan itu terbatas. Terbatas itu maksudnya ya mungkin yang datang itu kan lebih banyaknya wilayah lokal saja atau penduduk lokal saja seperti itu. Jadi jangkauannya belum menyeluruh ke seluruh Indonesia. Nah, ini jika dilihat dari tahap pertimbangan di sini terlihat kalangan dari calon pembelinya itu yang terbanyak itu dari generasi X atau gen milenial, yang mana di sini memang generasi tersebut itu memang banyak ya berinteraksi di TikTok, di Instagram, sehingga mereka bisa melihat nih, oh ini warung serba sambal tuh menyajikan makanan memang yang super ekstra pedas dari segi sambalnya seperti itu. Namun di sini mereka tidak tahu nih cara pemesanan itu seperti apa gitu. Tidak ada daftar harga yang jelas gitu kan, tidak ada bukti ulasan yang mudah ditemukan. Ya seharusnya di sini mungkin nanti akan kita bahas di next slide. Ini kita lanjut dulu. Di sini ada tahap pembelian. Jadi dari tahap pembelian sendiri ini hanya sebagian kecil yang melanjutkan transaksi karena saluran pemesanan belum terpusat. Artinya di sini memang belum ada pemanfaatan digital teknologi yang mana memang pemesanan bisa melalui online seperti itu. Jadi pemesanannya memang harus onsite atau di tempat. Nah, jika lihat dari tahap kepuasan di sini belum ada sistem yang mengajak pembeli berbagi pengalaman sehingga tidak ada ulasan baru yang masuk. Artinya di sini memang harus atau perlu nih ada gebrakan atau ada strategi yang mana mengajak audiens atau pelanggan itu memberikan ulasan. Jadi mereka itu bisa memberikan ulasan yang positif pada saat mereka makan. Contoh misalkan sambalnya benar-benar pedas atau benar-benar menggelegar seperti itu. Nah, di sini untuk slide yang kedua, evaluasi strategi merek dan komunikasi. Nah, di sini jika dilihat nilai utamanya serba sambal sendiri adalah pedas asli, buatan tangan dan harga terjangkau. Nah, ini kan pesan tersebut kan memang belum tersebar ya secara menyeluruh di Instagram maupun di TikTok gitu ya. Jadi di sini pembeli itu jadi bingung apa sih sebenarnya keunggulannya serba sambal ini gitu kan. Jadi memang harus ada penyebarannya secara menyeluruh. Jadi pada saat orang-orang melihat si postingan pelanggan tersebut, jadi ada rasa wah kayaknya enak nih mau mencoba gitu. Jadi membuat rasa penasaran seperti itu. Nah, ini untuk rekomendasinya dari penguatan merek itu seharusnya dari si serba sambal tersendiri itu membuat sebuah tantangan sambal paling pedas. Jadi di sini kita ajak pembeli membuat video saat mencoba sambal-sambal di warung tersebut. Itu memberikan hashtag atau memberikan tagar sambal di warung serba sambal itu memang sambalnya sangat pedas. Jadi
audiens yang lain pun juga atau pelanggan-pelanggan lain pun juga yang melihat postingan tersebut kayak merasa tertarik, wah sepedas apa sih sambalnya gitu. Jadi kayak penasaran gitu, pengen coba gitu. Nah, untuk yang slide yang ketiga ini, rencana kampanye dan penyebaran media. Maksudnya di sini rencana kampanye atau penyebaran media itu di sini dicoba dirancang kampanye selama 1 minggu untuk produk unggulan, yaitu misalkan paket nasi plus sambal terasi. Nah, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pesanan online 40% dalam 1 minggu. Nah, ini untuk medianya sendiri, yang pertama bisa melalui TikTok. Karena pembeli memang banyak ya, rata-rata memang yang generasi milenial itu yang main TikTok ya. Jadi di situ kontennya dibuat aja durasinya 5-30 detik. Unggahannya itu di antara jam 12 sampai jam setengah 6 sore, saat jam istirahat atau jam pulang kerja. Jadi orang-orang pada saat istirahat kan suka scroll-scroll TikTok ya. Nanti kan bisa melihat tuh kontennya, ini serba sambal, kayaknya menarik nih gitu. Nah, untuk di Instagram sendiri, ini sebagai pendukung untuk unggahan menu lengkap dan ulasan. Itu pengunggahan itu antara jam 11 sampai jam 6 sore. Itu sama, kita ngambil targetnya itu untuk pada saat mau jam istirahat dan jam pulang. Nah, kalau untuk di WhatsApp sendiri itu salurannya untuk pemesanan aja. Artinya di WhatsApp tersebut diadakan WhatsApp khusus ya, maksudnya akun untuk pemesanan secara online atau secara daring seperti itu. Nah, untuk strategi perharinya itu hari ke-1 sampai ke-2 itu konten itu tentang proses pembuatan sambal. Jadi tekankan buatan tangan tanpa pengawet. Jadi di konten tersebut itu menjelaskan bahwa sambal ini tuh dibuat menggunakan tangan atau tidak menggunakan mesin ya. Artinya masih tradisional tanpa pengawet. Nah, hari 3 sampai hari ke-4 konten tersebut memberikan bukti pembeli memuji rasa. Jadi di sini dikasih penawaran juga dengan membeli 2 paket gratis sambal misalkan, atau mungkin bisa jadi beli 2 nasi ekstra sambal misalkan, boleh nambah gitu sepuasnya, itu bisa juga. Nah, kalau untuk di hari ke-5 sampai ke hari ke-6 itu konten itu tentang tantangan pedas. Jadi ajak penonton ikut serta juga, misalkan contoh, yuk yang memang mau mengikuti tantangan mencoba atau merasakan sambal yang terpedas misalkan di warung sambal tersebut, bisa datang ke warung atau serba sambal terdekat dengan mengikuti tantangannya. Nanti berhadiah, misalkan ada hadiah makan gratis mungkin, atau mungkin ada hadiah mencicipi menu-menu utama gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau untuk hari ke-7 itu tuh untuk pengumuman pemenangnya. Jadi nanti pada saat hari ke-7 diumumin nih di Instagram, mungkin bisa diumumin pemenangnya. Oh iya, selamat kepada atas nama ini menjadi pemenang. Nanti di situ orang juga jadi bisa melihat, oh jadi ekstra serba sambal tuh seperti ini ya, dari cita rasanya, dari pembuatannya, jadi orang-orang tahu semua untuk pelanggan-pelanggannya. Nah, untuk yang terakhir, strategi konten dan penulisan dengan bantuan kecerdasan buatan AI atau dengan AI ya. Yang pertama itu untuk menarik perhatian. Jadi di sini contohnya kita buat konten itu yang judulnya itu pedasnya bikin keringat mengucur. Itu bisa. Terus yang kedua untuk membangun minat. Jadi di sini kita bikin minat si audiens itu kayak pengen juga nih nyobain gitu. Jadi di sini kita bikin aja konten itu tentang setiap hari serba sambal mengulek sambal sendiri gitu kan, tanpa mesin gitu, menggunakan tangannya gitu kan. Jadi kan orang penasaran gitu kan. Nah, untuk yang ketiga menciptakan kepuasan dan aksi. Jadi kita juga bikin slogan rasakan sendiri pedasnya yang bikin nampol misalkan. Itu bisa kayak gitu. Jadi biar orang tuh penasaran kayak gitu. Nah, mungkin untuk kesimpulannya di sini warung serba sambal memang harus ada gebrakan-gebrakan baru ya terkait terkait untuk mencoba era-era yang di digital ini kan. Kita coba dari segi Instagram, TikTok dan segala macam ya, lebih tepatnya banyak mengiklankan, membuat audiens atau pelanggan itu merasa bahwa wah kayaknya gue harus coba nih
kayak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat.